kami sampaikan sebelumnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara penjualan semua obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat, termasuk obat cair untuk dewasa dan tidak terbatas pada obat parasetamol sirup saja. Instruksi ini dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan atas kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal. Nah, apalagi yang harus dilakukan pemerintah? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat. Pak Rahmat, ini kan sudah ada instruksi untuk dihentikan peredaran obat sirup begitu ya. Apalagi yang harus dilakukan pemerintah menurut DPR, Pak? Saya kira ini kondisi yang memprihatinkan dan ya saya kira beberapa hari ini membuat jujur ya para orang tua mengalami satu ya ketakutan, kekhawatiran ya. Tetapi dengan adanya langkah pemerintah yang sudah disampaikan itu pantas kita dukung penuh langkah pemerintah dengan memberikan sosialisasi yang masif. Intinya begini, bahwa ini bentuk pemerintah melindungi ya warga negara terutama anak-anak kita dengan bentuk konservatif ya untuk terhindarkan, meskipun kenapa saat ini kan penyebabnya itu secara tunggal maupun penyebab utama kan belum diketahui, Bung. Nah, untuk itu langkah pemerintah sudah tepat ya untuk sementara diduga atau patut diduga bahwa ada zat tertentu yang berisiko itu menyebabkan gagal ginjal yang ada di obat cair dan sirup itu saya kira kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Yang paling penting saat ini kita sampaikan baik apotek, fasilitas kesehatan dan terutama juga karena ini obat bebas ya, sudah ada dia lebih bebas terutama toko-toko obat. Informasi ini ayo kita gelarkan, ayo kita sampaikan kepada semua pihak bahwa untuk sampai saat ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk tidak mengkonsumsi obat berbahan cair maupun sirup sampai pemerintah menemukan penyebabnya itu seperti apa gitu. Yang penting itu dulu. Nah, yang kedua adalah bagaimana langkah berikutnya ketika tidak diizinkan minum obat cair maupun sirup terutama anak-anak kita ya. Saya kira pemerintah sudah tegas kok. Alternatifnya adalah dengan obat tablet, kemudian kapsul, kemudian racikan atau juga melewat injeksi maupun lewat anus, itu menjadi salah satu solusi. Paling tidak saya sarankan dan kita semua menjadi sosialisasi pada seluruh masyarakat dan seluruh bangsa ya, agar informasi ini kita sampaikan, tidak perlu panik kalau ada masalah kita berkunjung kepada dokter, kita kepada puskesmas sehingga menjadi kita aman. Nah, untuk hal-hal yang tidak diinginkan ataupun ada tanda-tanda yang disampaikan oleh asosiasi atau ikatan dokter anak ya kita ikutin aja. Kita rajin ngikutin perkembangan apa yang disampaikan oleh pemerintah sehingga kita tidak perlu panik. Yang penting apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ikatan dokter anak itu kita ikutin, Bung Jenny. Nah, Pak Rahmat Handoyo, ini kan juga banyak komentar dari netizen juga ya Pak di sosial media ya, karena kan setelah muncul istilah parasetamol di obat sirup, kemudian sekarang Pak Menkes menyampaikan soal etilon glikol dan ditilen glikol begitu. Nah, masyarakat yang awam kan tidak terlalu mengerti soal itu, Pak Rahmat. Nah, itu bagaimana caranya supaya Kemenkes bisa meramu komunikasi itu supaya bisa sampai ke masyarakat dengan mudah begitu, Pak Rahmat? Ya, sederhananya begini, sampai waktu batas yang tidak ditentukan, dia akan diteliti secara epidemiolog ya, untuk mengetahui apa penyebab utama terhadap gagal ginjal yang menyerang anak-anak kita ini ya. Ya, sementara kita tutup dulu, kita hentikan dulu tanpa kecuali untuk obat berbahan cair maupun obat yang bersirup kita stop dulu. Nah, kemudian sambil jalan adalah kalau masalah itu kandungannya seperti zat-zat apa, zat kimia yang diizinkan, itulah wilayahnya BPOM. Wilayah BPOM untuk menginvestigasi farmasi-farmasi yang melebihi batas kandungan yang diizinkan oleh internasional, itu sudah ranah BPOM untuk fungsi pengawasan. Nah, yang utama saat ini adalah bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasi rakyat agar untuk sementara saat ini kita tidak diizinkan minum obat apapun bentuknya begitu, yang sirup, Pak Rahmat ya. Berbahan cair dan sirup. Kita tidak berasumsi, tidak perlu berandai-andai. Media sosial juga yang lebih bijak. Biarlah itu ranah para epidemiolog, biarlah itu wilayah para dokter ahli anak dan para pemerintah BPOM untuk menganalisa. Karena kita belum tahu penyebab utamanya, belum tahu, baru dugaan kan. Nah, pemerintah mengambil langkah yang konservatif, yang paling aman dulu dengan menghentikan. Intinya kan dengan cara aman dulu, menghentikan dulu sambil berjalan. Belum tentu loh itu, tapi kan baru
patut diduga. Ya. Nah, untuk itu saya kira sekarang bagaimana kalau di luar obat cair dan obat sirup itu, ya gitu tadi yang disampaikan oleh pemerintah, obat yang padat, tablet, kemudian kapsul, kemudian injeksi. Nah, yang paling penting kalau tidak begitu nyaman ya langsung berkonsultasi, berkoordinasi dengan dokter terdekat begitu. Ya, sambil menunggu penelitian Badan POM yang sedang dipercepat sekarang penelitiannya begitu ya Pak Rahmat ya, akan ada keputusan Ya, dikeluarkan nanti begitu ya. Betul, ini kan menjadi yang paling penting juga tidak perlu kita saling menyalahkan ya, karena ini adalah ujian dan tidak hanya di Indonesia kan ya, tidak hanya di Indonesia. Saya kira kita pemerintah pasti akan bertukar data, bertukar informasi terkait penelitian yang di negara-negara yang kasusnya mirip dengan kita. Nah, yang paling penting kita para netizen untuk berpikir bijak, kita serahkan sepenuhnya langkah pemerintah untuk mengambil dan mencari apa penyebab utama ini. Setelah ketahuan baru nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang paling penting kita semua ngikutin perkembangan pemerintah, nggak boleh mendapatkan informasi dan mendengar berita-berita yang tidak menambah panik ya. Ikutin dan sebarkan informasi yang hanya dari pemerintah. Ya, dari Kemenkes itu yang satu itu saja begitu ya Pak. Kesehatan maupun dari Ikatan Dokter Anak yang pasti akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Begitu. Pak Rahmat, kalau melihat upaya dari Kemenkes atau pemerintah ya dalam melakukan deteksi penyakit ini ke berbagai daerah, kemudian penanganannya seperti apa Pak? Ya, saya kira ini yang paling penting adalah sosialisasi yang masif. Karena begini, kalau fasilitas kesehatan udah pasti, puskesmas, kemudian rumah sakit, pastilah kita, apotek pastilah. Tapi yang paling kita khawatirkan adalah toko-toko obat. Ya, itu Pak. Obat yang tidak mendapatkan izin dari, namanya toko obat bebas kan, bebas kan yang diizinkan obat atau obat apa kan bebas. Nah, saat ini masyarakat ya sama-sama bergotong royong mengedukasi. Kita sampaikan bahwa siapapun yang menjual obat yang berbahan cair, yang berbahan sirup sementara tidak diizinkan dulu. Untuk sementara loh ya. Jadi sekali lagi untuk sementara tidak diizinkan lagi dulu sampai pemerintah akan mengambil keputusan, mengumumkan keputusan yang lain. Jadi saya kira ini sekaligus momentum untuk edukasi dan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita ikutin pemerintah negara untuk sementara toko-toko obat yang menjual obat berbahan sirup atau berbahan cair ya silahkan untuk sementara tidak diizinkan untuk menjual dulu. Kalau rumah sakit clear tidak akan, apotek tidak akan, tapi kalau yang toko-toko obat itu yang kita harus khawatirkan dulu begitu. Haruskah ada seperti sweeping begitu Pak ke toko obat yang tidak jelas ini begitu izinnya begitu Pak? Ya, intinya biar tidak menimbulkan kepanikan, saya kira dinas-dinas masing-masing ya kan tidak mungkin ini tugas pemerintah pusat sendirian. Ini harus pemerintah daerah melalui dinas-dinas untuk melakukan suatu koordinasi entah melalui Pak Lurah, Kepala Desa, Pak Camat untuk saling mengingatkan, untuk menginformasikan dan menghimbau untuk tidak menjual dan menyetop dulu, tidak di siapapun yang akan mengizinkan untuk mau membeli tolong untuk ditahan dulu. Tetapi kadang-kadang harus ya sadari ya, namanya ini adalah informasinya meskipun ini sudah dunia maya cepat sekali menyampaikan kepada masyarakat, tapi ada juga yang tidak tahu informasi. Ketika anaknya sakit, panas, ketika anaknya mengalami sakit diare, kemudian ada kepanikan orang tua, manusiawi. Mereka terus kemudian ke toko obat bentuk cair, ya ini harus kita sampaikan, kita edukasi, sehingga yang kita butuhkan ya kepala daerah, sampai Pak Camat, sampai kepala desa, RT RW untuk saling mengedukasi, saling mengingatkan. Yang penting kita nggak perlu panik, tapi ikuti nasihat dari pemerintah, begitu. Baik Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Tetap semangat dan kita terlalu panik. Sehat, ya Bung. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Rahmat Handoyo. Diminta dipendengar ya, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo.